itu kopinya ini. Iya. Nah, ditambah aja biar enak, biar manis. Wow, nah. Aduh, ini enak sekali. Ini memang makanan raja-raja ini, makanan sultan ini. Enak. Goreng balado, dikasih balado gitu. Ada terinya? Iya, campur dengan teri ya. Kuahnya itu lama banget. Assalamualaikum Nusana Sadonyo, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Iya, sekarang kita lagi berada di Lapau Wonuru namanya, di daerah Andaleh, 50 kota ya. Nama Lapau Wonuru ini berasal dari nama nenek dari pemilik kedai atau lapau ini ya. Dan di sini tersedia berbagai jenis hidangan khas Nagari Andaleh. Dan yang pertama akan kita cicipi yaitu kopi kara namanya. Nah, kopi kara ini merupakan ide kreatif dari pemilik Lapau Wonuru ini. Dan kita akan bertanya sedikit tentang proses pembuatan kopi kara. Membuat kopi jo pariuk tanah satunya. Oh, jadi masaknya ndak jo pariuk biasa, ndak jo panci, ndak jo apa, tapi jo pariuk tanah ya. Jadi dari masak pertama, masak kedua, kemudian langsung pengendapan karena kopi kara itu sebenarnya asal kopinya dari kopi robusta. Oh, robusta. Dari kopi robusta, tapi kita buat asam. Jadi ada diasamkan gitu ya? Di dalam pariuk tanah tuh. Kalau umpamanya kopi luwak, fermentasi di parut musang. Di parut musang? Nah, ini dawa fermentasinya itu di pariuk tanah. Di pariuk tanah tuh ya? Iya. Tapi ada yang baru, ada yang lah difermentasi. Oh, ada yang masih fresh, ada yang lah difermentasi ya. Itu bikum meminumnya digabung lah. Biasanya kita pakai mencari ke tingkat keasaman. Jadi tingkat kalau umpamanya lah 3 hari fermentasi dicampur. Oh, dicampur ya? Selain penggunaan periuk tanah liat untuk fermentasi, pada penyajian kopi kara ini juga menggunakan wadah tanah liat ya. Tujuannya agar panas kopi agar bertahan lebih lama dan terlihat lebih eksotis. Nah, itu kopinya ini. Iya. Jadi cangkirnya atau tempat kopinya itu unik ya, terbuat dari tanah liat atau tembikar ya. Jadi seperti terasa zaman-zaman dahulu ya. Zaman Raja-Raja Pagaruyuang gitu ya, Sultan Pagaruyuang gitu. Jadi alat untuk menyeduh kopi, untuk menaruh kopinya gitu. Jadi sangat tradisional gitu. Ya, salah satu keunikan dari kopi kara ini. Nah, coba kita mau tes dulu sebelum kita kasih gula ya. Ini bagi pencinta kopi ini unik ya. Jadi ini belum dikasih gula. Nah, ini dia penampakan dari kopi kara ini. Kopi yang disajikan kepada kita ini merupakan gabungan antara 2 kopi, yaitu kopi yang masih baru dan kopi yang telah difermentasi selama 3 hari. Dan kopi kara ini juga dikenal dengan nama kopi 3 rasa, yaitu pertama rasa asam, rasa pahit, dan rasa manis. Rasanya itu unik lah gitu. Nah, sekarang kita beri gula. Jadi di sini gulanya itu ada 2 ya. Ini gula samui namanya. Coba gula samui ya? Iya. Gula samui itu dari gula anau atau gula aren atau saka anau ya. Nah, kita mau coba dulu pakai gula samui atau gula semut. Nah, itu gula aren ya, yang ditumbuk halus. Gimana? Masih kerasa aromanya harum. Harum ya? Mungkin gulanya kurang. Coba dulu gulanya tambah. Tambah sedikit lagi. Ya, maaf ya, ini karena kita bukan pecinta kopi. Iya, tapi unik aja rasanya ya. Mungkin kalau minumnya mungkin diseduh langsung apa ya? Iya. Gimana? Unik. Sensasinya jadi beda ya. Nah, sekarang ini kita kasih gula putih, gula tebu biasa ya. Ya. Nah, ini kopi kara
yang dikasih gula biasa. Nah, jadi kita minumnya ini pakai gelas dari tanah liat ya, atau tembikar gitu. Jadi ini terasa mewah sekali rasanya dan unik gitu. Jadi rasanya itu bercampur-campur gitu. Ada rasa manis, ada rasa sedikit asam. Jadi ini untuk yang doyan kopi ini wajib ini ya. Unik rasanya. Nah, selain kopi kara, di sini juga disediakan ampiang dadiah. Nah, ini dia ampiang dadiah tadi, terbuat dari dadiah. Ya, dadiah itu susu kerbau yang sudah difermentasi. Nah, itu ampiang dadiah. Nah, kemudian dicampur dengan ampiang atau emping terbuat dari pulut. Ya, jadi pulutnya pulut merah ya. Wah, aromanya kuat. Kuat aromanya ya, itu. Nah, makan ampiang dadiah ini lebih lengkap ditambah dengan gula ini. Nah, gulanya juga unik tempatnya. Nah. Jadi gula aren juga ya, atau saka anau dalam bahasa Minangnya. Nah, ditambah aja biar enak, biar manis. Wow, nah gitu. Dah. Oh, kita mau coba ampiang dadiah yang di sini. Ampiang dadiah khas Andaleh. Nah, ini dia. Jadi dadiahnya ini dari susu kerbau ya. 1 suapan. Asam-asamnya itu seperti aroma tape gitu, atau tapai gitu ya. Kurang asam juga Ditambah rasa manis dari gula arennya itu atau saka anau. Ditambah gurih atau legitnya pulut. Aduh, ini enak sekali. Ini memang makanan raja-raja ini, makanan sultan ini, enak sekali. Wow. Tapi ini kita mau simpan untuk hidangan penutup ya. Nah, kita mau makan berat dulu. Nah, di sini hidangan khas Andaleh juga ya, daerah 50 kota yang jarang kita temui di tempat lain. Kita mau coba ini dulu, randang cubadak. Jadi cubadaknya itu atau nangkanya itu udah memang suwir gitu ya, atau udah baunya harum, wangi ya. Bismillah. Bumbunya meresap. Enak. Mirip rendang ya. Jadi kita mau tes ini. Apa benar ini randang cubadak ini memang mirip rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nangkanya ini sama sekali nggak lembut, nggak lembek gitu ya, seperti gulai ya. Tapi dia kenyal gitu jadinya. Lebih mirip gulai dikeringin gitu. Iya. Coba pakai nasi. Coba pakai nasi dulu. Randang cubadak. Wow. Edan pakai nasi ya. Nah, ini cubadak goreng atau nangka goreng balado, dikasih balado gitu. Ada terinya? Iya, campur dengan teri ya. Ikan teri. Ini sama-sama unik kan, jarang di rumah makan biasa nih. Kita tidak pernah bertemu, baru sekali ini. Kenyal, balado. Pedas. Nah, ini dia, cubadak bagoreng. Jadi kita mau tes dulu nih, sebelum kita tes pakai nasi. Jadi nangka atau cubadak itu mungkin direbus dulu ya sebelum digoreng. Bisa jadi ya. Ya, terus lalu digoreng, terus dikasih balado gitu ya, sama teri. Lama bana. Lama. Jadi itu mirip sambal teri ya. Jadi cubadaknya yang biasanya lunak, jadi digoreng itu jadi kenyal. Jadi ada teksturnya ya. Kita sekarang pakai nasi. Tapi enak ya. Wangi gitu. Sama dikasih balado gitu dan teri gitu, tambah wangi gitu. Enak sekali gitu. Ya, cubadak goreng pakai nasi.
Wah, saya nih doyan ini. Coba dak goreng. Lama banget. Nah, yang ketiga ini. Yang kita tidak pernah juga ketemu di tempat lain. Punju cindawan atau punju jamur. Jadi terbuat dari jamur ya, yang dimasak punju. Nah, ini khas masakan Andale juga. Andale itu nama negari ya? Iya, Nagari Andale, 50 kabupaten, 50 kota. Coba dulu. Ya. Nah, itu jamur ya. Unik rasanya. Pedas, Gimana rasanya? Kenyal gitu. Kenyal pedas gitu. Coba. Coba. Jamur atau cidawan. Para penonton kita dari 50 kota mungkin bisa memberi apa itu. Jadi jamurnya itu baunya khas ya. Ditambah dengan bumbu punjunya itu pedas-pedas gitu. Jadi enak gitu. Apalagi kalau pakai nasi enak nih. Ya kan? Pakai nasi? Ya. Pakai nasi. Sama goreng cubada. Jadi hari ini kita makan unik-unik semua. Ya. Makanan yang belum pernah kita coba. Kita kenyal dari jamurnya, pedas, rasa punjunya. Mantap ya. Gulai cipuy namanya. Ini tidak semua rumah makan punya ya. Iya. Nah, itu dia. Cara makannya juga unik ya. Memang agak ribet. Mesti diisap-isap dulu. Atau bahasa Minangnya dicucuy dulu. Tapi dia enak itu. Dagingnya enak itu. Coba ya. Coba. Jadi kita makannya. Ketemu daging. Lama. Kita coba kuahnya enak. Ya, dia di sup gitu atau ditumis dengan ada bawang, daun bawang. Nah, coba ya. Kaldu dari seafoodnya, mantap. Coba. Mantap ya. Wow. Jadi kita dengan mudah menemukannya kalau ke Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota ya. Nggak payah ini cari gulai cipuy. Kuahnya itu lama banget. Karena kaldu dari seafood. Ya. Lama. Jadi ini makannya ekstra sabar ya. Sebab mesti disap-isap dulu. Nah, itu disap-isap dulu. Bagi yang sedang pacaran, Iya. supaya sama ngobrolnya banyak. Iya. Yang lagi PDKT gitu makan cipuy ya. Jadi bisa lama ya. Jadi menunya jangan pilih rendang. Kalau rendang cepat habisnya gitu ya. Ya, untuk harga selengkapnya dan alamat serta Google Map-nya bisa dilihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya liputan kita dari Lapawonuru di daerah Andale, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.